Om Swastiastu. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan. Yang pertama ada kemampuan siswa dalam menangkap materi yang berbeda-beda, kemudian konsentrasi siswa yang berbeda-beda, dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu kemampuan siswa yang berbeda-beda. Yang pertama ada menciptakan lingkungan yang inklusif. Nah, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dengan menghargai dan merayakan keunikan dari setiap siswa. Kemudian yang kedua ada menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam. Nah, guru dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang beragam dan mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Ketiga ada memberikan dukungan dan bimbingan individu. Guru dapat memberikan dukungan dan bimbingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Keempat ada mendorong kerjasama dan kolaborasi. Nah, mendorong kerjasama dan kolaborasi antara siswa dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan saling mendukung. Kelima ada memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, guru dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa untuk mereka dalam mengembangkan kemampuan keterampilan mereka. Umpan balik positif itu bermakna dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Untuk permasalahan yang kedua yaitu perbedaan konsentrasi siswa dalam pembelajaran, terdapat solusi sebagai berikut. Yang pertama dapat dengan cara meminimalisir distraksi saat belajar. Nah, misalnya saja kerapian di dalam kelas, kemudian suara bising di sekitar ruangan kelas, serta pakaian yang dikenakan guru maupun aksesoris yang secara berlebihan dapat mengganggu konsentrasi siswa. Kedua, memastikan siswa siap belajar. Dan siswa yang tidak siap belajar memiliki kecenderungan untuk malas belajar atau bahkan mengganggu temannya saat belajar. Nah, guru harus menghimbau semua siswa yang diperlukan untuk belajar seperti buku, alat tulis, dan alat penunjang lainnya. Kemudian bisa juga dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti ice breaking atau energizer yang dapat membuat siswa fokus kembali kepada pembelajaran. Yang ketiga ada menerapkan metode pelajaran yang tepat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk melatih konsentrasi siswa adalah dengan menerapkan metode belajar yang tepat. Nah, ada banyak metode mengajar, tetapi tidak semua metode dapat diterapkan pada materi pembelajaran. Nah, materi tertentu mungkin cocok dengan menggunakan metode belajar tertentu, sehingga metode mengajar yang sesuai dengan karakter siswa dan kebutuhan siswa akan lebih menyenangkan. Dengan demikian, siswa menjadi lebih bersemangat dan fokus saat belajar. Keempat ada memberikan waktu istirahat yang cukup. Nah, cara melatih otak agar fokus adalah dengan memberikan siswa waktu istirahat yang cukup. Nah, tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama. Kondisi fisik dan juga psikis siswa sangat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Kemudian mengajak bermain game untuk meningkatkan konsentrasi, di mana yang dapat dilakukan yaitu mengajak mereka bermain game untuk meningkatkan konsentrasi. Contohnya game yang dapat dijadikan sebagai alternatif, misalnya tebak gambar, memory game, pesan berantai, freeze game, Simon Says, dan masih banyak lainnya yang dapat digunakan untuk kebutuhan dan karakter siswa. Kemudian untuk permasalahan yang terakhir yaitu gaya belajar siswa yang berbeda-beda, di mana sebagai seorang guru harus mengetahui gaya belajar semua siswanya. Gaya belajar mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran, prestasi, dan hasil belajar siswa. Nah, berbagai cara mengenali gaya belajar tersebut dengan pengamatan langsung, observasi secara mendetail, atau dengan memberikan angket kepada siswa tetapi untuk kelas tinggi saja. Kemudian observasi mendetail dapat dilakukan melalui penggunaan berbagai metode belajar di kelas. Pertama, menggunakan metode ceramah. Nah, guru dapat memperhatikan siswa yang antusias atau kuat dengan gaya belajar tersebut merupakan pembelajar yang auditoral. Kedua, dengan memutarkan film atau video. Nah, dengan ini guru dapat melihat siswa mana yang memiliki kecenderungan belajar secara visual. Ketiga, menggunakan praktik atau simulasi. Nah, siswa dengan gaya belajar tersebut sangat antusias yang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, selain itu guru juga dapat memberikan tugas yang memungkinkan siswa untuk memilih cara mengajarkannya sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, dalam kegiatan pembelajaran melibatkan gaya belajar siswa dalam merancang proses pembelajaran
sangatlah penting. Dengan mengenali gaya belajar setiap siswa, guru dapat menetapkan tujuan yang dapat diaplikasikan kepada semua siswa. Nah, memilih materi sesuai kemampuan serta pengetahuan siswa, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang memungkinkan untuk menerapkan semua gaya belajar tersebut. Nah, metode pembelajaran ini menyangkut 3 aspek penting, yaitu penyampaian guru, aksi dan ekspresi siswa, serta keterlibatan siswa. Nah, cara penyampaian oleh guru dapat menggunakan berbagai cara seperti memberikan contoh sesuai dengan kenyataan, menggarisbawahi, atau menekankan bagian mana yang penting. Nah, demikian yang dapat saya paparkan mengenai beberapa permasalahan dan solusi yang dapat digunakan. Terima kasih, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.